Oke, saya record ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi kita di mata kuliah fotografi di perkuliahan apa namanya ini Zoom meeting. Di perkuliahan virtual Zoom meeting ya, karena sebelumnya mestinya hari ini kita ada acara offline ngumpul di kampus, tapi karena ada bentrok ternyata sama kuliahnya statistik, jadi kita harus Zoom meeting ya. Karena kalau kita kameranya itu, karena kita pakai kamera masalahnya. Kalau kamera kita malam nggak bisa juga karena pertama emang udah gelap, yang kedua karena peminjaman kamera kita dari Meruya. Kalau udah malam berarti udah mungkin udah di luar dari jam kerjanya orang lab Meruya juga ya. Jadi agak rumit kita kelasnya. Jadi kita undur pekan depan untuk mata kuliah offline kita. Nah, kita ulang sedikit kemarin mengenai udah kelihatan ya, mestinya udah ya, mengenai ini ya. Kalau nggak salah TB1 kita udah deh. TB1 kita kalau nggak salah saya mengambil nilai dari nilai-nilai kalian selama kalau saya kasih tugas di di pos ya. Jadi makanya di sini saya masukin langsung TB 2 dan UAS. Ya, jadi itu sih. Sebelumnya kan kalian udah ada yang ngumpulin foto sebelumnya, terus di post ya. Jadi itu udah saya masukin tugas-tugas kecil-kecil dan saya udah masukin ke TB1 itu sebenarnya. Jadi kalau ada yang ngerasa kelewatan, ayo loh. Berarti belum, berarti dia beda sendiri tuh nanti. Saya belum nggak iniin sih, belum saya lihat hasil akhirnya nilainya karena saya baru masukin satu satu per satu mahasiswa aja. Nanti hasilnya itu kalau kita pakai sistem di SIA kan dia otomatis tuh. Pas kita tutup gitu penilaian, dia keluar tuh nilai akhirnya gitu. Sebentar. Nah, jadi untuk TB-nya ini yang pertama adalah TB2. TB2 itu foto portrait yang kemarin yang udah saya sampaikan ini ya. Jadi mau kita pamerin di acara Kompesta tanggal 11 Desember. Nah, TB2-nya itu hasil fotonya berupa digital, itu hasil foto digitalnya itu TB2. Tapi pas nanti udah diedit terus dicetak dan kalian hadir di acara tersebut, di samping hasil karya tersebut untuk langsung dinilai, nah itu masuknya nilai UAS. Jadi ntar pas UAS kita udah nggak ada UAS-UASan lagi ya, nilainya udah ada. Jadi UAS tuh cuman formalitas aja nanti. Jadi pas jadwal UAS, nanti kalian formalitas ngumpulin file digitalnya gitu, sama captionnya. Karena ini mata kuliah praktek, UAS-UAS lagi. Nggak, jadi udah nggak ada UAS-UAS lagi. Biasanya kayak gitu saya. Jadi pas UAS itu formalitas aja, nanti kalian hadir ya, bukan hadir ya, apa sih namanya? Masuk ke pos, terus di situ ada pilihan kan, UAS gitu, masuk ke UAS, assignment. Nah, kalian di situ upload hasil fotonya. Jadi itu hanya formalitas. Sebenarnya hasil UASnya udah ada. Hasil nilai UASnya itu saat pameran, biasanya gitu saya. Jadi
Nah, itu cuman kalian upload file digitalnya aja. Sampai sini paham ya? Paham nggak nih? Paham ya mudah-mudahan ya. Nah, foto foto UASnya ini ingat ya, ini bersifatnya sendiri-sendiri bukan kelompok. Kemarin masih ada yang nanya, ini sifatnya apa Pak? Gitu. Ini sifatnya sendiri-sendiri bukan kelompok ya. Jadi satu orang satu. Jadi kemarin kan ada, saya bilang ada 18 foto nanti. Yang di shoot raw. Ya, raw-nya itu yang kemarin saya udah jelasin. Baru nanti kita edit. Ya, kita bikin, pengennya sih dibikin monokrom sih, lebih keren aja gitu rasanya. Kalau lebih cocok gitu ya, ngelihat wajah orang, guratan-guratan kulitnya, apa namanya, keriput-keriputnya tuh kalau dalam bentuk monokrom tuh lebih detail gitu loh, lebih mantep sih. Terus caption, terus dicetak. Nah, untuk cetak kemarin saya udah nanya juga sama pamerannya. Jadi untuk cetak ini kemungkinan ukurannya itu berapa? 40 kali 40. 40 kali 40. Salah. 30 kali 30 cm. Coba deh dicatat deh, saya takut lupa nih. Jadi 30 kali 30 cm. Kalau lebih kecil dari itu saya rasa kekecilan fotonya. Misalnya lebih kecil dari 30 itu 20 gitu. Kekecilan sih khawatirnya. Jadi 30 kali 30 gitu. Terus nanti mungkin Itu untuk ukuran apanya, Pak? Ukuran foto. Ukuran foto yang bakal dicetak nanti Pak pas pameran ya? Iya betul. Ukuran fotonya 30 kali 30. Fotonya loh ya, bukan ininya. Bukan listnya. Biasanya kan foto ada listnya tuh kalau kita nyetak. Jadi yang lalu-lalu memang saya bikin fotonya tuh modelnya square gitu loh, kayak di Instagram itu kan. Lebih apa tuh namanya? Lebih pas saya rasa kalau kita majang foto square gitu. Terus untuk kita posting di sosial media kita atau di sosial medianya panitia itu pas gitu loh, keren loh. 30 kali 30. Nah, jadi 30 kali 30, nah mungkin nanti bisa dikasihin list lagi gitu ya. Listnya mungkin tambahin 10 cm lagi, bisa 40 kali 40, atau biasanya sih lebih tebel, listnya lebih cakep ya. 50 kali 50 gitu. Pernah lihat kan ya frame yang kayak gitu? Saya belum nyiapin gambarnya sini. Coba sambil kita cari. Coba mungkin kalau ada yang bisa sambil cari, boleh sambil dicari deh. Frame square gitu. Frame square. Wah, foto frame. Foto frame. Aduh, nggak dapet. Nanti sambil dicari ya. Saya belum dapat nih. Nah, itu terus nah, kita ketemu kan besok nih tanggal 26 minggu depan. Memang saya udah siapin 2 tanggal di sini. Saya udah khawatir nih, ternyata benar. 19 sampai 26 atau 26. Nah, berarti kita minggu depan 26 November kita ketemu. Nah, terus kalian ada waktu 2 minggu tuh. Ada waktu 2 minggu untuk kalian cari objeknya. Kenapa?
Sorry. Nah, jadi tanggal 10, nah itu udah kita pasang tuh. Tanggal 10 insya Allah. Tanggal 10 Desember. Tanggal 10 Desember udah kita pasang, mungkin nyetak-nyetaknya nggak tahu deh berapa hari. Ya kira-kira ada waktu 2 minggu lah ya. Nah, bolehlah mulai dari sekarang udah hunting foto. Nggak hunting juga sih sebenarnya, nggak perlu hunting. Jadi kalian boleh dari sekarang udah nentuin siapa nih. Misalnya ada tiap pagi ada orang yang suka lewat di depan rumah kalian, jualan apa kalau pagi-pagi biasanya nasi uduk misalnya. Wah, cocok nih, bagus nih di foto, kita foto. Jadi udah mulai dari sekarang udah nyiapin siapa nih yang akan kita foto objeknya. Ya, yang paling gampang yaitu yang bisa lewat rumah ya, tentang profesi ya. Profesi atau passion. Ya, gimana? Ada pertanyaan nggak di sini? Pak, saya masih bingung cara ambil foto setraunya, Pak. Raw-nya itu settingan yang kemarin ada di kamera itu loh. Kalau sekarang saya Tapi kan kameranya nggak boleh dipinjam ya, Pak? iya, itu dia. Kameranya nggak boleh dipinjam. Makanya dari kemarin kan saya udah sampein tuh di sini. Silakan diskusikan dulu dengan teman sekelas. Gimana nih kalian nih kameranya? Kameranya mau ganti-gantian? Apa mau misalnya satu hari bareng teman-teman kalian di tanggal berapa gitu ya? Hari Minggu jalan bareng-bareng nyari gitu loh foto. Jadi kalian diskusikan, makanya saya udah bikin ini kemarin kan, gimana kameranya, gimana editingnya. Mungkin editing juga nanti bisa saya lihat lah, saya lihat dulu hasil-hasil fotonya kan ntar diupload nih di Google Drive, saya bisa lihat, terus mungkin saya bisa arahkan gimana cara editingnya kalau masih ada waktu, makanya harus selesai segera sih nih gitu. Terus Ini berarti sebelum kita turun cetak, kita preview dulu ya ke Bapak foto yang iya, mana yang bagus. pasti harus di preview dulu, jangan sampai kita ntar ngeluarin foto yang nggak layak gitu kan ya. Jadi harus layak pamer lah. Layak Tadi kan pamer. temanya profesi, Pak ya. Ya, profesi dan Nah, passion. itu misal kayak profesi kita atau misal kita motret orang lain lagi, misal bekerja gitu. Orang lain dong. Oh, orang lain ya. Kan kita fotografernya real. Ya maksudnya Ntar selfie. Wah, dia mau foto Oke, sendiri. baik Pak, baik. Dia mau jadi modelnya, Pak. Iya. Si Koirul mau jadi model. Oke, gitu ya. Jadi profesi orang lain, orang lain itu nggak harus bekerja. Jadi kalian mungkin harus coba kita buka dulu ya di sini sebentar. Kalian harus lihat dulu contoh foto potret ya. Bentar, saya bantu cari buka di sini ya. Oh. Bentar. Oke, share. Nah, potret fotografi itu kayak gimana? Nah, jenis fotonya kayak gini. Kalian lihat aja udah kayak gini ya, potret. Ya, kelihatan gak nih gaya-gayanya potret? Kita more image ya. Nah, ini yang keren nih kayak gini. Hitam putih kan keren ya, kalau monokrom ya. Ini kelihatan gak sih? Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak.
Saya takutnya udah, Kelihatan, Pak. saya takut udah ngomong gini 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 gini, itu nggak kelihatan ya. Itu yang nenek-nenek cakep itu, Pak. Koril suka. Itu ada nilainya tahu. Oh iya gila deh. Dia artnya tinggi emang. Kayak Mantap, Koril. nih ya. Ah inilah contoh-contoh portrait. Ya. Kalau yang zaman sekarang udah kayak gini. Ini zaman-zaman sekarang udah kayak gini nih portraitnya gayanya nih. Ada bayangan, udah makin aneh-aneh. Tapi kalau zaman dulu ya kayak nenek-nenek ini. Gaya foto portrait zaman dulu ya kayak gitu. Ya. Kalau kamu lihat dari foto portrait itu sebenarnya apa sih yang menjadi intinya? Bapak boleh nanya nggak? Apa, Liv? Jadi monokrom itu udah di set dari kameranya atau kita edit sendiri jadi hitam putih? Dari kamera kita raw. Raw, oke Pak. Dari kamera kita raw, mentah. Jadi hitam putihnya itu kita edit di Photoshop atau di Lightroom gitu. Jadi di kamera kita tetap berwarna. Di kamera kita tetap berwarna. Nah, nanti tinggal kita edit. Jadi kalau kalian lihat kayak gini nih sebenarnya foto portrait tuh kuncinya apa sih? Tahu nggak? Mengambil objek kali, Pak. Mengambil ke manusia. Manusia, terus objeknya Close up manusia. sih Pak. Tengah ya, Bu. Lebih ke close up ya. Menangkap objek secara Close dekat, up. Pak. Iya, close up. Close up segini lah ya. Ya kan? Iya. Kayak pas foto ya. Ya, close Mm-mm. up. Terus apa lagi? Ada elemen penting sih. Blur, Pak. Bukan. Kalau blur belum tentu blur juga. Kalau blur apa yang mau dilihat? Ini kayak gini kan nggak ngeblur. Maksudnya juga. latar belakang blur. Enggak juga, yang ini nggak blur nih. Yang ini nenek-nenek juga. Nenek-nenek terus. Ini nggak ngeblur juga. Intinya Selera ini. Koril banget Pak kalau nenek-nenek. Intinya tuh ini. Kalau menurut saya, jadi intinya tuh di mata. Mata manusia. Ya. Kalau angle-nya ya enggak, Pak? Angle bisa macam-macam. Angle kan udah masuk art ya. Jadi udah bisa. Ya kalau dia misalnya lagi lelah, habis kerja, dia lagi ngerokok kayak nenek-nenek ini. Ya begitu angle-nya gitu kan, cocoknya. Caption-nya sebat ya beda. Jadi intinya tuh tadi benar manusia, objek, terus objeknya manusia, terus close up ya kebanyakan ya. Ya memang portrait itu ya kayak gini. Lebih ke wajah ya, guratan-guratan wajah. Nih, nah ini nih yang sebelah kanan yang hitam putih ini nih. Dan mata tuh benar-benar berbicara banget nggak sih? Kuncinya itu di mata. Mata mereka ini loh. Gitu, gimana? Berarti fotonya nggak boleh ini ya? Nggak boleh candid gitu ya? Nggak boleh sih, harus izin memang foto portrait ini. Kita harus bilang sama si objeknya, Bapak, saya boleh foto Bapak? Gitu. Karena kita akan nyuruh dia diem dulu kan. Nggak sambil dia kerja-kerja, lagi kerja apa gitu. Iya, iya. Karena dia harus tadi close up itu. Nah, segini. Tapi nanti ya mungkin kita bisa moto mereka tuh objek kita itu nggak terlalu deket banget ya. Nggak terlalu segini nih. Khawatir kalau terlalu dekat segini nanti kita kalau kita mau motong, mau cropping agak rumit. Jadi lebih aman agak jauh dikit sih.
sebapak ini mungkin nih, yang ini nih. Kelihatan nggak nih yang sebelah kiri, baju putih. Jadi kalau kita mau potong masih bisa Kelihatan, nih. Pak. Nah ini masih bisa kita potong. Mau kita jadiin portrait bisa, mau kita jadiin landscape bisa, mau kita potong jadi square bisa, ya nggak? Tapi Jadi kalau masih Iya, dipotong, Pak. Tapi ngepas dipotong jadi banget blur sih, nggak Pak, sih, Pak? badannya. gimana? Monggo, Jadi, Liviani. nah yang ini maksudnya nih, Bapak ini. Ini kan mau kita bisa bikin portrait bisa nih, memanjang jadi foto di story bisa, mau kita potong landscape bisa, mau kita potong square bisa. Jadi nggak terlalu padet fotonya. Kalau foto kita udah padet, ini kayak fotonya si ini misalnya gini padet, udah susah lagi mau ngecropnya kan. Mau bikin portrait, kepotong kupingnya. Bener nggak? Kalau bikin story kan 16:9 ya. Kepotong kupingnya. Gitu. Jadi nanti kita potong lebih baik sih di ini aja. Lebih baik kita motong-motong cropping itu di Photoshop. Jadi yang aman memang kalau gitu yang sebapak baju putih tadi. Yang ini. Nah, ini bisa kita potong jadi story, ukuran story kita bisa aman nih segini kayaknya nih. Coba kita save dulu nih. Gimana cara nge-save? Save dulu ya. Oke. Sebagai contoh. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut lagi nih? Ada? Liv? Enggak ada, Pak. Oke. Lanjut. Bul. Siapa itu? Panes. Kalian sudah punya anak? Sudah, Mbak. Kucing saya, Pak. Maaf. Ada 2, Pak, udah anaknya cewek cowok. Iya, cowok dua-duanya. Kalau foto kayak tadi, Pak, kalau foto yang kayak tadi di crop itu akan mempengaruhi kualitas nggak sih, Pak? Nah, betul. Bagus sih pertanyaan. Pertanyaannya, kalau kita crop gimana? Nah, jawabannya sebenarnya di image quality-nya itu. Kita milih row tadi kan, tapi pilih row yang gede lah gitu. Kan ada SML, biasa gitu ya. Kalau di kamera yang kemarin kita udah coba. Nah, istilahnya pilih yang L, row tapi yang L gitu loh. Jangan pilih yang S gitu. Insya Allah segitu aman untuk ukuran foto 30 kali 30. Karena 30 kali 30 termasuk kecil itu fotonya. Biasa aja standar gitu yang foto-foto di rumah-rumah kita mungkin lebih gede dari foto itu gitu. Jadi masih aman kalau untuk dipotong. Kalau kita pakai RAW dan RAW-nya juga jangan yang S. Kadang-kadang di kamera beda-beda sih ya, kayak kita pakai Nikon kemarin. RAW-nya ada pilihan, ada berapa, Canon gimana, Fuji gimana gitu. Jadi makanya cepat-cepatnya kalau kalian udah ada kamera bisa pinjem atau gimana gitu ya. Nanti kalian kan masih bisa diskusin sama saya di grup ya. Pak ini gimana Pak settingannya, RAW-nya apa gitu kan, kalian masih bisa ada waktu gitu. Jadi mulai dari sekarang udah cari-cari dah, cari-cari objeknya siapa. Gitu, terima kasih Khairil. Pertanyaannya bagus. Terus apalagi tadi? Oke, kita lanjutin kemarin yang ini ya. Bentar. Share screen. Oke, kita lanjutin kemarin yang ini. Masih ingat ya kemarin? Kemarin kita baru selesain yang apa yo? Yang atas ya. Kita kemarin udah berhasil bikin foto objeknya, belakangnya blur.
atau shallow depth of field. Nah, belakangnya udah burem. Tapi kemarin kita belum sempat nyobain foto yang belakangnya backgroundnya deep. Aduh, bentar. Bener nggak? Nah, coba siapa yang bisa nyebutin kemarin apa yang mempengaruhi background foto jadi ngeblur kayak kemarin itu. Coba ada yang bisa nyebutin nggak? Ada yang masih ingat? Kan kemarin udah ditulis tuh di forum. Aperture-nya kecilin, Pak. Apa? Aperture. Kecilin. Iya, aperture-nya kecilin, berarti lubangnya besar ya. Satu, Ya. terus apa lagi? Jarak kamera Jarak dengan objeknya deketin ya. Bah, betul. Jarak Objek dengan background jauhin. benar. Jarak dengan kameranya dideketin. Kayak kemarin moto botol ya. Terus abis gitu objeknya sama backgroundnya dijauhin. Jauhin. Benar. Terus apalagi? Lensa. Terkait dengan lensa. Lensanya kalau diapain? Makin ngeblur? dipanjangin lensanya, Pak. Benar. Vokal lengthnya lensanya dipakai lensa yang panjang. Semakin lensanya panjang, makin ngeblur. Benar. Bagus. Nah, sekarang kalau kita mau bikin fotonya deep atau dalam, tinggal kebalikannya. Coba kebalikannya gimana dong berarti? Yang pertama, lubangnya, aperture-nya Dibesarin, Pak. Disempitin. Lubangnya. Ya, lubangnya disempitin. Berarti angkanya dibesarin, bener, Lip. Terus apanya lagi? Jarak sama objeknya diapain berarti? Kamera dengan objek berarti dijauhin. Kan kebalikannya, Pak. Benar. Dijauhin. Gampang kan sebenarnya itu doang. Terus yang terakhir, Easy. vokal length kameranya, lensanya dipendekin. Betul. Tinggal kita uji coba. Nah, kita uji coba yuk. Saya udah nyiapin mana ya? Katanya udah nyiapin. Saya udah nyiapin simulator. Sebentar, lagi loading. Oke. Nah, saya udah nyiapin simulator. Keren nggak? Kelihatan nggak sih? Kelihatan, Pak. Kelihatan, dia lagi Pak. goyang-goyang. Itu goyang-goyang cahaya. Dia lagi gini-gini, kelihatan nggak? Putus-putus nggak? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan. Aman ya kelihatannya. Nah, ini di sini kita mau latihan nih. Ini kita mau foto potret. Nah, foto potret jaraknya segini kan ya? Kira-kira tadi kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Jangan kedeketan, Jangan sebahu lah ya. padet, iya jangan padet gitu. Karena kalau padet nanti khawatir ya itu kita nggak bisa bikin. Tiba-tiba kita konsep tahu-tahu panitia bilang kita mau konsepnya foto reels gitu ya atau story ya, kita nggak bisa ngerubah nanti. Jadi aman segini nih kira-kira jaraknya. Nah, pertama nih. Di sini ada lighting. Lighting apa ya? Sunny berarti terik ya. Dim indoors. Oh, berarti di indoors. Enggak, kita anggap aja sunny aja ya. Maksudnya pakai cahaya matahari. Enggak di indoor ya.
Ini nggak usah dirubah-rubah ya, yang paling atas. Kelihatan nggak tuh yang tulisan sunny sama lighting di Kelihatan Pak, Zoom? lighting, sun, Kelihatan distance, Pak. Nah, yang focal kedua length. distance-nya jarak si kamera ke objek mempengaruhi ngeblur atau enggaknya kan? Tuh, Ya Pak. semakin jaraknya kita motonya semakin jauh dari objek, makin ngeblurnya semakin nggak terlalu ngeblur gitu ya. Kalau kita deketin, lihat nih, makin ngeblur ya. Tuh, belakangnya makin ngeblur. Ada anak-anak di pojok kanan situ tadi nih. Ini kan nggak terlalu ngeblur ya, ngeblur, nggak terlalu. Tapi kalau kita gini, kita jarak kayak 1 meter, anak yang di belakang makin hilang. Nah, terbukti ya, yang kita obrolin kemarin di sini, jarak kamera ke objek mempengaruhi. Yang ketiga di sini ada focal length. Panjangnya lensa berarti. Panjangnya lensa, kalau kita bikin lensanya makin panjang, 55 makin ngeblur belakangnya. Kalau kita bikin lensanya makin pendek, 18 makin nggak ngeblur. Bener nggak? Anak-anak yang di belakang tuh kelihatan ya? Benar Pak. Yang ini. Tapi kalau kita panjangin lensanya, kita zoom gitu. Kita zoom 18. Jadi angka focal length itu, kalau angkanya makin kecil, berarti dia makin lebar lensanya. Paham? Makin wide. Paham, Kalau, Pak. wah udah azan. Nanggung ya, dikit lagi bentar ya. Habis gitu kita 18 makin lebar. Kalau kita panjangin, kita zoom makin sempit dia. Nah, makin portrait banget nih, makin close up ya. Oke, paham ya? Makin ngeblur. Berarti sesuai ya sama yang kemarin kita obrolin di kelas. Nah, ini mode. Ada juga modenya sama yang kayak kita obrolin di kelas. Ada P, program. AV, aperture, priority. TV, shutter speed, priority. M, Manual. manual. Ada semua nih. Sesuai sama yang benar-benar sesuai sama yang kita obrolin waktu di kelas. Kalau kita AV, yang kita rubah-rubah cuman aperture. Shutter speednya nggak bisa kita rubah, otomatis dia. Kalau TV, yang bisa kita rubah cuman shutter speed. Sisanya ISO. ISORA. ISO-nya bisa dirubah. Tapi, jadi yang paling gampang ya pakai yang AV atau TV. Sebenarnya kita mau bikin belakangnya ngeblur, pakai aja AV. Tuh. Tinggal kita rubah-rubah aja. Nah, sekarang kita coba pakai AV dulu. Kita mau bikin belakangnya enggak terlalu ngeblur ya. Berarti angka aperture-nya diapain? Lubangnya diapain? Lubangnya dulu deh. Dibesarin, dikecilin. Dikecilin. Aperture-nya dikecilin, Pak. Benar. Aperture-nya lubangnya dikecilin, berarti angkanya makin kebalikannya, besar. Besar. Dah. 11 kita coba ya, 11 ya. Besar kan 11? Kalau tadi kan di sini 3,5. Nah, kita besarin jadi 11. Kita foto ya. 1, 2, 3, cekrek. Wih, jadi. That's a good one. Ya kan, belakangnya nggak terlalu ngeblur ya. Anak kecil yang di belakang ini terlihat nggak terlalu ngeblur. Return. Oke, kita coba lagi. Sekarang supaya belakangnya lebih tajam. Jadi supaya nggak ngeblur lagi. Kita gedein aja udah habis-habisan. Supaya mentok 22. Foto. Kok berubah? Klik dulu. 1, 2, 3. Cekrek. Ih,
Gak bisa, kenapa? Oh, tahu nggak kenapa? Katanya di sini. Your Kenapa, Pak? image is starting to get blurred from camera shake. Ya, artinya tahu nggak? Real, artinya apa real ini bahasa Inggris ini? Kan kemarin Real katanya jago banget Pak bahasa Jago Inggris. banget Pak Koiril, orang dia ketua kelas. Tadi Pak, habis bahasa kelas Inggris. bahasa Inggris Pak. Dia tuh. Hidupnya jawab paling keren pertanyaan mulu, Miss Pak. Lulu dia. Jawab pertanyaannya pakai bahasa Inggris. Coba real. Jangan malu-maluin lah real. Jadi katanya your image is starting to get blur real. Jadi image-nya, gambarnya itu udah mulai ngeblur karena kamera shake, kameranya geter gitu. Nah, kayak gitu, Pak. Iya. Jadi katanya kalau karena kenapa ngeblur? Karena si orangnya itu kan goyang-goyang ya tadi ya, si anaknya gini-gini ya. Goyang-goyang. Nah, itu yang bikin ngeblur. Karena ini kita pakai kok di sini ngeheng ya? Di komputer saya. Halo? Halo, Masih kedengeran nggak? Halo. Keren, Pak. gambarnya macet, Pak. Masih Kayaknya jelas nih. Pak ada. Kayaknya di komputer saya doang ya. Bapaknya nge-freeze sih. Iya itu dia makanya di sini pada nge-freeze semua. Ya udahlah, mungkin itu karena disuruh sholat maghrib. Iya. Benar, Jadi Pak. itu. Betul. Jadi karena tadi anaknya itu goyang-goyang, disuruh diem nggak mau. Nah, semakin kita naikin aperture-nya, semakin gelap. Betul nggak? Karena kan lubangnya semakin kecil. Semakin gelap sebenarnya. Karena semakin gelap, maka otomatis si shutternya kan otomatis ya. Karena gelap, otomatis shutternya bagaimana? Makin cepat apa makin lambat? Supaya dia terang. Coba, kebayang nggak logikanya? Kan yang pertama aperture-nya lubangnya dikecilin, bener nggak? Kebayang? Maka karena lubangnya kecil, cahaya yang masuk sedikit. Oke. Makanya hasilnya gelap. Nah, karena kita pakai aperture priority, shutter speed-nya gimana kalau pakai aperture priority? Otomatis. Yang mikirin shutter speed kan kamera. Nah, kameranya itu otomatis melambatkan shutter speed. Supaya shutter speed-nya lambat, supaya apa? Supaya cahaya yang masuk banyak. Bener nggak? Otomatis tuh. Nah, karena shutter speed-nya lambat, maka anak itu jadi ngeblur. Paham nggak? Karena shutter speed-nya lambat. Kalau moto orang goyang-goyang, lagi goyang-goyang, shutter speed-nya lambat, mukanya ngeblur. Oh ya, Nah, blur. itu. Paham. Jadi logikanya sepanjang itu gitu loh. Kayak nge-freeze gitu ya, Pak? Bukan kayak nge-freeze, kayak ngeblur. Iya, maksudnya kan goyang-goyang dia. Iya. Goyang-goyang jadi matanya jadi ngeblur gitu. Iya. Berarti shutter speed-nya harus digedein ya, Pak? Iya, shutter speed-nya harus digedein. Makanya di situ to fix this, switch the shutter priority mode. Nah, jadi untuk memperbaiki yang mukanya anak itu ngeblur, disuruh rubah ke shutter speed priority. Gitu. Aduh, ini di komputer saya masih ngeheng parah nih. Gimana ya? Coba. Sebentar. Halo, masih kedengeran nggak sih suara saya? Kedengeran, Masih. Pak. Kedengeran, Pak. Kedengeran Pak. Berarti suaranya aja ya? Bapaknya juga udah gerak kok itu. Nggak nge-freeze Normal-normal lagi. aja, Pak. Share screen-nya doang, Pak. Cuma share screen-nya aja yang bermasalah. Blank. Oh iya, berarti share screen-nya harus saya matiin ya.
Kayaknya ini disuruh sholat nih kok berat banget di sini ya. Tar. Oh iya nih berat nih. Ada yang berat nih. Nah, sampai situ tadi udah paham belum tuh alurnya? Jadi lebih baik katanya kalau kita mau bikin yang belakangnya gitu, rencana kita kan belakangnya jelas juga. Nah, katanya coba dirubah ke mode apa tadi? Mode shutter Shutter speed speed. priority. Ya, Shutter priority. betul. Gitu. Gimana? Mau lanjut apa kita break dulu aja ya? Apa gimana? Ada baiknya kita Soalnya di saya Break dulu, Pak. lagi nge-hang abis nih. Parah nih, nggak kuat Iya, dia. nggak apa-apa, Boleh Pak. Pak, nggak apa-apa Pak. Kita break dulu aja ya. Sampai jam berapa Kok maunya? Irel kenapa senyum-senyum? Biarin aja dia senyum-senyum sih. Galak Baik, banget. Pak. Nggak apa-apa Ril ya, senyum-senyum ya. Berarti kita break, Pak. Ya, Alangkah baiknya ya, Pak. alangkah. Alangkah baiknya. Ngulang-ngulang aja ya. Ya, jadi Kalau kita mau break. sholat dulu ya. Ya, break terus sama cemil-cemil. Ntar kita ketemu lagi jam berapa, Ril? Itu belum 18, dinyalain, Ril. 18.15, Pak. 18.30. 30. Yo, Ril. Oh, jangan banyak-banyak doanya, ntar nggak kebagian saya. Kalau cewek kan wudhunya lama. Kalau cowok mah gampang. Oh iya, Iya. make up dulu ya. Ya udah. 30 ya, Pak? Iya udah Apa gimana, boleh. Pak? Make up Kan dulu. dosennya Pak Yayan masa ke saya. Mau betulin jilbab lagi lama, orang tadi aja lama kita mulainya nungguin pakai jilbab. Berarti menandakan kalau cewek ribet, Pak ya. Enggak juga. Apa iya? Ntar lu nikahnya sama cewek masa sama cowok. Iya lo Ril. Emang begitu. Udah itu sih udah kudu sabar aja ente Ril. Oke, kita udah kelamaan nih gak sholat-sholat. Kita break dulu. Eh kalau di lift bisa dipakai lagi sih linknya. Lift aja dulu, nanti kita ketemu lagi. Berarti 30 menit lagi ya. Iya, Pak. Ya, Baik, Oke. Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Terima kasih Pak Yanan. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Ih, parah. Yang parah, Mak. Itu
Halo, Assalamualaikum Pak Isden. Oke, jadi 9.30 ya Pak. Oke, baik. Nanti kita foto keluarga dulu ya Pak. Di awal-awal. Oh iya, oke oke. Oke, kalau gitu udah bagus deh. Ah, baik, baik. Iya, baik. Berarti itu di ruangan mana Pak? Oh iya, baik, baik. Resepsionis. Iya, iya. Itu resepsionis. Oke. Oke, baik Pak Isden. Baik, terima kasih ya. Waalaikumsalam. Ini kenapa ya? Bang, nggak bisa dimatiin masa bang? Komputernya. Kok bisa kayak gini ya? Kenapa ya? Komputernya kan dari mana kayak gini? Nasi. Itu sama kayak kopan dulu. Tapi nggak panas.